Shalom saudara, kita berjumpa lagi dan kita akan menenggelamkan pikiran kita dan membangkitkan iman kita di dalam doa dan mendengarkan firman Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga dan ahli waris daripada kuasa, kasih, damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang suci kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, kiranya Kau limpahkan kepada kami melalui nama Yesus Kristus, kasih, damai sejahtera, kekuatan, dan kuasa-Mu. Supaya setiap kami boleh dibangkitkan, supaya setiap kami boleh menjadi kuat kembali. Kau ampuni segala dosa salah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kekuatan Tuhan menyertai kami juga berdoa untuk yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan. Kiranya Tuhan Engkau tolong setiap kami, apapun tantangan yang kami hadapin. Demikian juga tentang kesehatan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami boleh menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam pikiran Tuhan. Setiap kali kalau kita hidup itu di dalam pikiran kita. Sehingga kita mulai marah, kita kecewa, kita nggak mampu, kita sakit hati, kita putus asa, kita hilang harapan. Atau kita hidup di dalam pikiran dunia. Jadi pikiran kita ini bagaimana hura-hura, bagaimana kita mau mencuri, bagaimana kita mau korupsi, bagaimana kita mau menipu orang, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya hidup kita di dalam pikiran Kristus. Di dalam apa itu saudara? Bahwa pikiran kita harus letakkan. Dan kita tundukkan di bawah pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu adalah pikiran yang sempurna. Yaitu tentang keselamatan, tentang kebenaran hidup, tentang kekuatan, damai sejahtera, kasih daripada Tuhan, dan sebagainya. Sebab itu akhirnya saudara, kekhawatiran kita, ketakutan, kecemasan akan hilang karena kita memakai pikiran Kristus. Ketika seseorang menghadapi masalah, dia pakai pikiran mereka sendiri, akhirnya dia lihat masalah itu walaupun kecil bisa menjadi besar. Bisa membuat dia tidak bisa tidur, bisa membuat dia salah langkah. Tetapi saudara, kalau orang itu memakai pikiran Kristus, saya yakin sebesar apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar. Dan pasti ada pertolongan dari Tuhan. Pasti dia bisa melihat sisi-sisi melalui hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga ada kekuatan Tuhan berikan pada kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dikatakan kita mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang apa saudara? Pengenalan akan Allah. Kita mesti patahkan siasat itu. Kita mesti rubuhkan orang-orang yang menentang pengenalan akan Allah. Kita mesti robohkan bukan dengan kekuatan fisik kita, tapi dengan doa, dengan kasih, saudara, ya pokok dengan sebagainya. Secara rohani, saudara. Terlebih, saudara, dikatakan kita ya menawan segala pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus. Seakan-akan aku nggak bisa lagi melayani Dia. Aku nggak mampu lagi kerja. Aku nggak mampu lagi mengampuni dia. Aku nggak mampu lagi menjalani hidup. Aku nggak mampu lagi menahan persoalan. Aku nggak mampu lagi menahan sakit penyakit kekurangan ini. Aku nggak mampu lagi menawan rasa sakitku. Di situ saudara, kita harus taklukkan. Menawan dan menaklukkan. Menawan itu berarti saudara kita harus menangkap itu. Kemudian kita menaruh di bawah Kristus. Sehingga kita berkata, aku mampu mengampuni, aku mampu mengasihi, aku mampu menjalani hidup ini, aku mampu mengatasi penyakit, aku mampu mengatasi persoalan ini, aku kuat dan aku mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku. Luar biasa, saudara. Sehingga kita pakai pikiran Kristus, jangan pakai pikiran manusia, saudara.
kita harus menawan. Menawan berarti saudara tahu kalau kita menangkap seseorang, karena orang itu kalah kuat dengan kita tangkap, kita tawan, dan kita taklukkan, saudara, untuk dibawa wewenang polisi. Dan pikiran kita kalahkan sekarang dengan firman Allah. Dengan iman kita kalahkan, kita tawan, terus kita taklukkan, kita serahkan di bawah Kristus. Supaya saudara kita tidak terintimidasi, tidak paranoid saudara. Supaya kita juga tidak mengalami ketakutan berkelebihan. Jangan saudara. Tetapi kita harus punya damai sejahtera. Kenapa penyakit itu muncul? Kenapa penyakit itu tiba-tiba datang? Kenapa sakit gula? Kenapa ini? Semua karena stres. Stres fisik saudara masih bisa diatasi. Tidur. Stres pikiran, beban sulit diatasi. Sebab itu jangan lama-lama lagi. Taruh segala pikiranmu. Dan hiduplah di dalam pikiran Kristus. Baca firman, hardik segala pikiran kotor ini. Pikiran yang merasa kita tidak mampu, dalam nama Yesus keluar. Aku mampu karena ada Tuhan. Aku tidak kuat menahan persoalan, tidak kuat menahan sakit penyakit. Aku tidak sanggup lagi hidup. Aku tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan. Dalam nama Yesus, minggir. Aku ada mampu karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan bekerja padaku. Aku mampu mengatasi semuanya. Itu sebagai anak Tuhan harus seperti itu. Itu namanya mengambil pikiran kita dengan iman kita, kemudian kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Sehingga setiap hari kita harus hidup di dalam pikiran Kristus. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 dan ke-15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas itu saudara, dikatakan supaya kita berdiri tegap. Berdiri tegap, kita harus kuat saudara. Itu firman Allah. Sudah kita tidak boleh lagi menyerah. Tidak boleh putus asa. Kegagalan itu disebut gagal kalau seseorang menyerah dan putus asa dalam keadaan. Tetapi kegagalan itu akan berubah menjadi satu keberhasilan kalau orang itu tidak menyerah dan tidak putus asa, namun dia mencari Tuhan dan kemudian dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah disebut kemenangan, berkat yang tersembunyi. Masalah adalah berkat yang pernah saya tulis di dalam buku saya pada tahun 2000. Masalah adalah berkat. Sudah 21 tahun buku itu. Saudara, cukup bagus. Sebab itu saudara, hari-hari seperti ini kita saudara, jangan lagi hidup di dalam pikiran kita sendiri. Hidup di dalam pikiran orang. Hidup di dalam pikiran ketakutan. Hidup di dalam pikiran kerdil. Hidup di dalam pikiran yang pendek saudara. Tapi kita hidup dalam pikiran Kristus. Kita melihat semua dengan pandangan Kristus. Bahwa semuanya baik. Semuanya baik. Apapun orang perlakukan kita, mungkin hari ini tidak baik, tapi pasti hasilnya baik. Karena Tuhan itu Tuhan yang menjadikan kita dan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sebab itu dikatakan berbaju sirahkan keadilan, hidup dalam kebenaran. Apa artinya itu? Kita harus mengenakan karakter Kristus, saudara. Bukan hanya pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus pasti ada karakternya. Contohnya, kalau saya pakai pikiran Kristus, saya jadi tenang, Pak. Nah, Yesus berkata apa, saudara? Supaya kita ini tenang, sabar, rendah hati, menguasai diri, gitu. Itu. Kalau saya pakai pikiran Kristus, saya kuat, Pak. Kalau saya pakai pikiran Kristus, wah, saya damai, Pak. Kalau saya pakai pikiran Kristus, saya semangat, Pak. Saya rajin, Pak. Saya rendah hati, Pak. Wah, saya setia, Pak. Waduh, luar biasa, saudara. Itulah namanya kalau kita pakai pikiran Kristus, karakter Kristus akan muncul semuanya pada kita. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kami memakai pikiran Kristus dalam hidup kami. Apa yang tidak mampu, apa yang tidak kami rasa kuat, kami tidak lagi berdaya, kami akan kuat, berdaya, dan mampu. Karena ada Roh Allah bekerja menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Saudara, engkau yang dalam pergumulan masalah, persoalan ekonomi, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun juga. Bahkan tentang juga studi, karir juga, pasangan hidup, harapan, termasuk juga yang lainnya. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit, di mana yang sakit. Dan dikatakan lepaskan dengan pikiran Kristus, dengan kuasa Kristus, kita sanggup mengalahkan, sanggup meruntuhkan, sanggup menawan semuanya. Di dalam nama Yesus, menjadi pulih, menjadi sembuh, menjadi kuat, menjadi penuh dengan damai, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.